Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi satu video ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering melihat perihal atau perangai dari warga Rohingya, namun akhir-akhir ini sudah sering juga kita lihat sifat yang sama ya, perangai yang sama juga ditunjukkan oleh rakyat Palestina yang ada di Malaysia ini guys. Ini saya nemukan satu video dari channelnya Nur Muhammad, judulnya Warga Palestina mengamuk lagi. Kejadian di Wisma Transit Kuala Lumpur. Kalau nggak salah ini di Wisma yang sama kalau nggak salah guys ya, dengan yang hari pertama waktu itu tempo hari kita reaksi itu guys. Saya nggak tahu seperti apa, tapi kita langsung lihat aja sama-sama guys. Nah, di sini kita lihat mereka seperti nampaknya membakar sesuatu guys di tengah jalan ya, seperti blokade gitu. Mencoba untuk memblokade. Punca insiden kekecohan melibatkan warga Palestin di Wisma Transit Kuala Lumpur pada Sabtu disebabkan mereka mahu proses permohonan untuk kembali ke negara asal dipercepatkan. Oh, mereka menginginkan kembali ke negara asalnya, ke Palestina. Agak unik juga ya permintaannya. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam kenyataan pada Ahad memaklumkan insiden itu berlaku sekitar jam 5 petang Sabtu. Kekecohan dipercayai berpunca daripada keinginan warga Palestin yang mahukan proses permohonan mereka. Oh, kembali ke Mesir ternyata guys. Untuk kembali ke Palestin dipercepatkan. Akibat daripada insiden tersebut, pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas telah bertindak untuk berbincang bersama dengan warga Palestin yang terlibat. Menurut kenyataan itu, situasi berkenaan dapat dikawal dengan baik tanpa melibatkan sebarang pergaduhan dan kecederaan. Difahamkan berlaku sedikit kerosakan terhadap peralatan perabot di WTKL. Nama warga Palestin telah bersurai kira-kira jam 7.30 malam. Terdahulu itulah beberapa video di media sosial memaparkan warga Palestin itu merosakkan peralatan, pasu bunga serta membakar cadar bagi meluahkan rasa tidak puas hati masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berkenaan insiden tersebut. Ya. Agak unik ya alasannya. Mereka pengen pulang, tapi pulangnya bukan ke Palestina, ke Mesir ya. Kursi semua dibawa keluar ya. Ini kan properti, bukan milik kamu. Itu milik pemerintahan Malaysia. Harusnya dihargain ya, harusnya ya. Sampai anak kecil semua turun ya. Hei, jangan merusak, woi. Mereka ini tak bersyukur atau apa ya? Sampai ada anak bayi juga itu ya. Astagfirullah. Jam 5 sampai jam 7. Dia memang jahat, Ini warga ya, warga yang rekam ya. Ada anak-anak nakal. Apa tadi? Gila, di Robi ini semua hancur guys. Jadi orang Palestin ni dia mengamuk, dia rosakkan barang-barang dan sebahagiannya orang kata bawa lah masuk lagi orang Palestin. Macam ni perangai mereka. Orang dah tolong bukan nak berterima kasih lagi, nak
nak merosakkan harta benda. Dan sebahagiannya kata apa? Eloklah kita pun boleh hentikan boikot. Guna alasan tersebut untuk hentikan boikot. Tuan-tuan, satu saja jawapan dia. Mana-mana bangsa sekalipun, Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, Pasti ada Arab ke, pasti ada orang-orang ini. ke, keseluruhan bangsa-bangsa ini ada baik dia dan ada buruk dia. Betul. Maksudnya kalau orang Melayu, ada orang Melayu yang baik dan ada Melayu yang jahat. Ada juga Cina yang baik dan ada juga Cina yang jahat. Setiap bangsa ada wakilnya. Ada baik dan ada buruk. Dan tak ada satu pun bangsa dalam alam ini yang sempurna. Jangan tertipu disebabkan satu perkara ataupun satu daripada orang Palestin, kita gunakan modal itu untuk menghina mereka. Untuk kata apa? Okey, kita hentikan boikot. Baik aku makan lah, kan? Geram je. Baik aku beli makan ni, aku beli support balik apa semua, kan? Download balik rancangan-rancangan dekat televisyen apa semua yang menyumbang kepada ekonomi Israel. Guna alasan itu semata-mata. Tuan-tuan, macam mana tu? Apa? Sebabkan satu nila rosak susu sebelanga. Kita gunakan pendekatan tersebut dengan alasan untuk nak lepas daripada boikot. Tuan-tuan, lemahnya kita. Ya betul guys, jangan sampai hal ini ya, tindakan negatif yang dilakukan oleh beberapa orang saja dari rakyat Palestina yang mereka ini tak tahu diri tentu, lantas merusakkan ya pandangan positif kita terhadap Palestina. Walaupun kita tidak pungkiri, dimanapun di dunia ini selalu ada orang jahat, orang-orang buruk ya, selalu ada guys, di negeri Arab sekalipun ada gitu. Cuma saya tak tahu pasti ya, apa alasan mereka menginginkan mereka balik ke Mesir. Dan sebenarnya mereka ke Malaysia itu atas permintaan siapa sih guys? Saya nggak tahu ya. Apakah mungkin ada kerjasama antara Mesir dengan Malaysia atau mungkin Malaysia dengan Palestina? Dan ini sebenarnya keinginan dari warga itu sendiri atau bukan? Atau ini mereka ini yang waktu tempo hari itu yang mendapatkan perawatan kesehatan atau gimana guys ya, saya nggak tahu apakah orang yang sama atau tidak. Tapi mereka merusak segala fasilitas yang ada di tempat mereka saat ini, yang mana itu adalah bukan hak mereka. Jelas itu tindakan yang salah, jelas itu tindakan yang tidak diperbolehkan. Saya harap sih ada perbincangan di antara kedua belah pihak ya, antara pemerintah Malaysia dan juga pengungsi dari Palestina ini. Jika terus dibiarkan, saya takut akan terus memperburuk image Palestina ya, di Malaysia terutama, dengan segelintir orang-orang yang bermasalah ini terus menunjukkan sikap yang tidak bagus, yang tidak elok. Yang saya takutkan adalah hal-hal yang tadi diutarakan oleh Pak Ustadz tadi ya, ketika kita melihat orang-orang Palestina ini berperilaku buruk, berperangai buruk, lantas akhirnya kita stop boykot kita yang saya rasa di Malaysia udah berhasil ya. KFC, McD udah berguguran satu persatu, yang mana mereka adalah penyumbang besar untuk senjata maupun support terhadap Israel. Dan mungkin kalau orang awam akan menganggapnya ini orang Israel ini sama aja dengan orang Rohingya gitu. Padahal nggak semua seperti itu juga gitu. Tapi ya dalam jangka waktu dekat, dalam jangka waktu yang pendek, mereka sering melakukan pengerusakan seperti ini. Jelas mereka memiliki permasalahan guys ya, mungkin mental mereka atau gimana, atau mungkin mereka merasa perbedaan budaya mungkin guys ya, di Malaysia mungkin secara makanan juga gitu, secara bahasa, secara apapun mereka tampak mungkin merasa Malaysia bukan rumah mereka gitu yang tepat ya. Mungkin perbedaan itu juga ya, perbedaan kultur juga ya, mungkin menjadi perhitungan bagi mereka juga agar mereka menginginkan mereka balik lagi ke Mesir gitu, karena Mesir kan salah satu negara Arab juga ya, mungkin mudah bagi mereka berinteraksi, mudah bagi mereka menerima makanan Mesir, atau mungkin jaraknya juga mungkin yang tidak terlalu jauh dari Palestina, tapi tidak tahu lah. Yang pasti tetap tindakan mereka ini salah ya. Jangan sampai kita merubah juga pandangan kita terhadap rakyat Palestina yang memang sebenarnya banyak juga mereka yang baik gitu. Tapi ada juga yang seperti ini, ada juga gitu. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.